Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muldani. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Shiddiq, Bangka Belitung. Saya di sini akan memaparkan pembahasan terkait dengan hubungan kerja, dan nanti akan ada rekan saya juga yang bernama Sundari akan membantu saya dalam memaparkan terkait hubungan kerja. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan terkait dengan hubungan kerja. Jadi yang pertama di sini yang akan kita bahas yakni terkait dengan pengertian hubungan kerja. Jadi berdasarkan pasal 11 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dan selanjutnya, hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial. Baik, dan selanjutnya sebagaimana telah disebutkan di atas bahwasanya dalam perjanjian kerja itu terdapat unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja. Jadi berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, unsur-unsur dalam perjanjian kerja tersebut, yang pertama adanya pekerjaan, yang kedua melakukan pekerjaan atas perintah majikan sehingga bersifat subordinasi, adanya upah tertentu, yang ketiga dalam waktu yang ditentukan, dapat tanpa batas waktu atau pensiun atau berdasarkan waktu tertentu. Baik, dan di sini dijelaskan lagi bahwasanya berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja timbul adanya perjanjian kerja antara pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Jadi hubungan kerja itu timbul karena adanya perjanjian kerja antara si pengusaha dan dengan pekerjanya, sehingga menimbulkan hubungan kerja tadi. Dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jadi di dalam perjanjian tersebut nanti akan ada terkait dengan syarat-syarat dan hak-hak dari para pihak ketika menjalin hubungan kerja tersebut. Dan selanjutnya mengenai bentuk perjanjian kerja. Jadi di sini bentuk perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Jadi perjanjian kerja itu bisa berupa lisan atau hanya berupa melalui ucapan saja antara kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, atau bisa dengan tertulis. Jadi membuat suatu surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan selanjutnya di sini terkait dengan syarat-syarat, sebagaimana tadi di atas telah disebutkan bahwasanya dalam perjanjian kerja tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam suatu perjanjian pekerjaan. Jadi di sini berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, syarat sahnya perjanjian kerja
dibuat atas dasar poin A, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Poin B, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Poin C, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Poin D, pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berdasarkan syarat-syarat tersebut, bahwasanya dalam membuat suatu perjanjian hubungan pekerjaan, di situ harus memuat bahwasanya pekerjaannya itu harus ada gitu. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi ketika membuat suatu perjanjian itu terkait dengan pekerjaan, maka pekerjaannya itu harus ada dan bukan suatu kebohongan di antara si pengusaha dan yang menerima pekerjaan tersebut. Berkemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Maksudnya di sini ada jadi antara kedua belah pihak memang sama-sama orang yang sehat dan mengerti terhadap hukum. Mengerti hukum maksudnya bisa membuat perjanjian, sudah mengerti terhadap mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk. Jadi seperti kayak misal salah satu pihak ini gila, nah, maka itu tidak bisa karena mereka tidak cakap hukum dan secara kesehatan mereka memiliki gangguan dalam kejiwaannya. Yang poin C tadi sudah saya sampaikan, pekerjaan yang diperjanjikan, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Baik, yang D, pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi pada poin ini bahwasanya pekerjaan itu tidak boleh yang bertentangan atau melawan hukum. Contoh seperti mengedarkan narkoba secara ilegal dan pekerjaan tersebut misalnya seperti disuruh pekerjaan itu disuruh untuk menjadi pembunuh bayaran seperti itu. Nah, jadi itu sudah tentu pekerjaannya memang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum. Sehingga perjanjian yang seperti itu maka dianggap tidak sah. Jadi bentuk perjanjian kerja secara tertulis. Beberapa bentuk perjanjian kerja mengecualikan asas konsensualitas, yakni untuk perjanjian-perjanjian yang memerlukan atau dipersyaratkan oleh undang-undang harus diadakan secara tertulis. Di sini berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, suatu bentuk perjanjian harus tertulis, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dipersyaratkan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan di pasal selanjutnya, pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan hal-hal yang harus terdapat dalam suatu perjanjian kerja tertulis. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan hal-hal yang ditentukan yang harus terdapat di dalam suatu perjanjian tertulis, yakni berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama di sini terdapat nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. 7. Mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Baik, dan selanjutnya terkait dengan jenis-jenis perjanjian kerja. Di sini yang pertama ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan yang kedua ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Baik, selanjutnya yakni terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Jadi berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep.100 Men 6 Romawi 2004, perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, baik, dan untuk selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Sundari, dan silakan untuk terus mengikuti dan terus menyimak. Sesuai ketentuan pasal 56 sampai pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, persyaratan pembuatan PKWT harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa harus dalam bentuk tertulis? Karena tujuan untuk melindungi para pihak apabila ada tuntutan dari pihak lain setelah selesainya perjanjian tersebut. Contoh kasus yang sering terjadi misalnya pekerja atau buruh tetap minta diperkerjakan setelah selesainya kontrak kerja yang diperjanjikan sebelumnya. Apabila tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat sebelumnya, maka pihak pengusaha dapat dituntut untuk terus memperkerjakan pekerja buruh sehingga hubungan kerja berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu, yang biasanya disebut sebagai pekerja atau buruh tetap. Oleh karena itu, perjanjian tertulis memiliki peran penting dalam hubungan kerja waktu tertentu. Yang ketiga, tidak boleh ada masa percobaan. Apabila syarat masa percobaan tersebut dicantumkan, maka syarat tersebut batal demi hukum. Lalu yang keempat, hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Kelima, tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Adapun mengenai perpanjangan dan pembaharuan waktu yang terdapat di dalam pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam pasal tersebut membahas mengenai PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Hal tersebut mengenai perpanjangan PKWT pertama atau PKWT kedua. Paling lambat 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir, pengusaha wajib memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang waktu perjanjian kepada pekerja atau buruh. Dan apabila ingin melakukan pembaharuan PKWT atau dengan istilah PKWT 3, hanya boleh dilakukan 1 kali paling lama 2 tahun, dan pembaruan PKWT ini dapat melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Dalam masa tenggang waktu 30 hari ini, tidak boleh ada hubungan kerja apapun antara pengusaha dan pemberi kerja, yang terdapat di dalam pasal 59 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mengenai macam-macam perjanjian kerja waktu tertentu itu kita bisa lihat ya, bahwa ada 4. Yang pertama yaitu perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang bersifat musiman.
Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Yang keempat, perjanjian kerja harian lepas. Pertama, perjanjian kerja waktu tertentu yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Yang dimaksud dengan perjanjian kerja tertentu untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu dan dibuat untuk waktu paling lama 3 tahun. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut atau disingkat dengan PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu, harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. Pembaharuan PKWT dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. 2. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang bersifat musiman dapat diterapkan bila pekerjaan tersebut tergantung pada musim atau cuaca dan dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu musiman yang dilakukan dalam rangka memenuhi pesanan atau target tertentu seperti saat order sedang ramai sehingga volume pekerjaan bertambah banyak, bisa dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu khusus hanya untuk pekerjaan tambahan tersebut. Terhadap perjanjian kerja jenis ini tidak dapat dilakukan pembaharuan perjanjian. 3. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru hanya boleh diberlakukan bagi pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan di perusahaan. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru tidak dapat dilakukan pembaharuan. 4. Perjanjian kerja harian atau lepas. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu, dalam volume pekerjaan, serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau disingkat dengan PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara lisan atau tertulis dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi ketenaga kerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku di antara mereka
atau perusahaan dan karyawan adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan dan karyawan dianggap menyetujui Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai sumber perikatan mereka. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Isi dari surat pengangkatan kerja bagi karyawan ini terdiri dari nama dan alamat, tanggal mulai kerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan, perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum berlaku. Mengenai hak-hak pekerja dalam hal pengalihan perusahaan dan meninggalnya pengusaha dan atau pekerja. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh, yang terdapat di dalam pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah. Dalam hal penguasa orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja atau buruh yang di dalam pasal 61 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal pekerja atau buruh yang meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan atau perjanjian kerja bersama yang terdapat di dalam pasal 61 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja seperti di dalam KUHP, kewajiban pekerja terdiri dari pekerja atau buruh berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Pekerja atau buruh berkewajiban untuk melakukan sendiri pekerjaannya hanya dengan seizin pengusaha ia menyuruh orang ketiga untuk menggantikan. Pekerja atau buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaan. Pekerja atau buruh yang tinggal pada pengusaha wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha. Kewajiban pengusaha adalah membayar upah, yang dimana pengertian upah terdapat di dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.